Serangan SIN 13 Nasional Tek 1. Action. Di sini peran saya sebagai namanya Budi. Jadi Pak D dari sebuah keluarga ini. Jadi saya menjadi kakaknya Alek Komang. Sementara saya ini tokohnya ya selengean gitu. Dia seperti mutiara terpendam dalam lumpur, terpendam dalam dalam. Karena nganggur terus ya Mas. Oh ya pasti, wong suge ya. Gue berperan sebagai Firman, anak pertama dari 3 bersaudara. Firman ini sosok laki-laki yang lebih dekat ke ibunya sih. Dia lebih ke seniman jatuhnya dibandingkan adik-adiknya yang lebih ke bisnis, sangat modern. Kalau Firman ini lebih ke seniman. Dia itu penulis, novelis, walaupun belum pernah launching. Saya berperan sebagai Nisa. Dia pembantu di rumah keluarga Sun. Kayak ini juga ketemu sama suaminya Jaka yang diperankan oleh Ringo Agus di rumah itu juga. Jakanya jadi supir, Nisanya jadi pembantu. Dian itu adalah anak ketiga dari pasangan Pak Ian dengan Ibu Ratna, adik dari Satria dan Firman. Yang saya mau adalah keluarga di sini mengakui bahwa anak saya adalah anak Mas Hasan juga, itu aja. Ini saya berperan sebagai Isti. Isti itu istrinya Hasan. Dia punya seorang anak. Intinya dia seorang istri yang mengorbankan banyak hal untuk suaminya tapi dikecewakan. Gua berperan sebagai Hasan. Hasan ini adalah calon suaminya dari Dian yang diperankan oleh Asti. Asti anak dari Pak Ian yang diperankan oleh Alex Komang. Saya memerankan sebagai Ibu Ratna yang punya 3 orang anak, 2 laki, 1 perempuan. Lalu saya adalah seorang dosen filsafat di suatu perguruan tinggi yang terkenal. Lalu dia ibu rumah tangga dari keluarga yang hangat, gitu, dekat dengan suami dan anak-anaknya, dan ada mertua di rumah itu. Besok tetap nikah. Hari-hari berikutnya mau cerai, Mas yang urus. Satria! Ini bukan keputusanmu. Ini keputusan adikmu. Saya di sini berperan sebagai Satria, seorang pemuda yang ambisius. Satria ini adalah seorang pemuda yang salah jalur. Aku ini sebagai Caca. Caca ini di film ini menjadi pacarnya Satria yang diperanin sama Oji. Caca ini sendiri sebenarnya dalam hidupnya itu sama sekali nggak susah. Mendapatkan sesuatu itu gampang. Jadi dia ngerasa nggak ada tantangan tersendiri dalam hidupnya. Kenapa dia pilih Satria? Karena Caca ini ngeliat Satria tuh orangnya struggle ya dalam hidup. Dia ngerasa oh ini tantangan buat Caca. Satria itu tantangan. Eyang perannya ini Eyang Sun. Eyang suka menasihati cucu-cucu Eyang, terus menanyakan kabar anak-anak ibu yang sudah lama nggak ketemu, kemana aja. Terus mungkin dia di luar negeri sehingga jarang ketemu dengan Eyang. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Nisa menganggap Firman sebagai kakak sebetulnya ya. Lebih ke seperti kakak, tapi juga mungkin ada perhatian yang Firman sendiri akhirnya kasih ke Nisa yang membuat Nisa merasa dihargai sebagai seorang perempuan. Dia pikir bahwa dengan menulis itu dia akan bisa membahagiakan keluarganya karena dia sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Dia pikir dunia kesenimanan itu bisa mendatangkan sesuatu yang bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, membahagiakan istrinya dengan materi. Tapi ternyata sampai hari ini saya nggak bisa buat apa-apa ke anak istri. Di situ beban yang berat sekali sampai akhirnya Firman harus kembali ke rumah orang tuanya. Hubungan Satria dengan keluarganya
Dia sangat mencintai keluarga, dia tanggung jawab, dia sangat protektif. Cuman ya, kalau menurut istilah saya, dari ada dua jalan yang benar, ada yang paling benar, yang satu benar tapi salah, yang satu lagi benar tapi benar. Jadi si Satria ini ngambil benar tapi salah. Iya, dia sebagai anak perempuan bungsu pasti disayang banget ya, baik sama abang-abangnya, mas-masnya dalam hal ini karena orang Jawa. Jadi jadi anak emas gitu, sebagai perempuan paling kecil, dekatnya sama ayah. Walaupun sama ibu pun juga dekat. Jadi nanti terjadi konflik antara Hasan dengan keluarganya Dian. Konfliknya adalah ternyata gue sudah punya istri di kampung. Jadi istri di kampungnya ini mempunyai jasa yang sangat besar terhadap karir gue yang sangat sukses di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena memang keluarga ini keluarga yang benar ya, keluarga yang baik sekali. Ayahnya juga seorang yang sangat jujur sekali. Kalau di Indonesia itu keluarga yang sangat normal lah, tidak ada cacat awalnya. Tapi orang kepleset tetap aja ada tuh, kepleset disengaja, kepleset terjebak atau apa. Ini keseharian kita banget. Semuanya adalah pekerja yang sederhana, jujur, tetapi dalam perjalanannya ternyata anaknya ada yang tersangkut kasus korupsi. Saya melihat agak kelam film ini, terus terang agak gelap gitu. Jadi ada sebuah keluarga yang begitu menjaga kehormatannya, menjaga kejujurannya gitu. Tapi tiba-tiba ketika sebuah ambisi muncul pada anak-anaknya, dan ini menghancurkan seluruh keluarga ini. Sompret kamu itu. Acting yang acting, tapi jangan. Korupsi di Indonesia. Tanggapannya tentang korupsi di Indonesia, oh my god. Saya tuh bingung korupsi itu apa ya, karena segitu banyak orang yang berkorupsi, kok bisa saja. Jadi definisinya korupsi itu apa sih? Sama dengan maling nggak sih gitu ya? Udah mulai ada peningkatan, satu demi satu diungkap, supaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak tebang pilih, nggak pilih kasih. Protes sana, protes sini mengutuk, kita harus mulai juga dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, anggota keluarga yang mungkin masih muda. Kalau udah dewasa diomongin kayak gitu, ngomongnya doang. Pas mereka anti korupsi bla bla bla, di saat mereka ada kesempatan mereka sikat juga. Jadi harus dimulai dari generasi muda. Saya sebenarnya agak speechless dengar atau kalau lihat TV dan baca surat kabar gitu, sebenarnya agak udah nelongso gitu kalau orang Jawa bilang. Udah kadang-kadang suka kehilangan asa gitu untuk Indonesia bisa bebas dari korupsi, tapi pada akhirnya kayaknya kami yang muda harus minimal menyadari bahwa arti korupsi itu apa. Kalau memang bisa melakukan sesuatu sekecil apapun, do it gitu. Jangan hanya ngeluh atau mengkritik. Makin diberantas, korupsinya makin meningkat. Karena korupsi sendiri itu sekarang yang terjadi sudah lintas generasi, baik generasi tua maupun generasi muda. Dan faktanya malah sekarang ini terjadi regenerasi koruptor, makin banyak generasi muda yang jadi koruptor. Oleh karena itu sebetulnya publik lah yang harus ikut memberantas korupsi, mencegah korupsi, dan mengawasi lembaga-lembaga negara dalam melakukan pemberantasan korupsi. Banyak anak muda untuk saya penting karena kerja kesenian, kerja kreatif harus dilanjutkan juga oleh yang muda-muda. Asik banget karena gini, kita sebagai pekerja yang pasti kerjanya tuh nggak kenal waktu ya, dari pagi bisa sampai pagi lagi gitu, atau dari pagi sampai tengah malam gitu. Kru-krunya tuh suportif banget, saling mendukung.
pokoknya kayak keluarga santai banget, nggak ada tegang-tegang atau apa gitu, semua menyenangkan. Ini pengalaman yang menyenangkan buat saya. Kayak ngumpul sama teman-teman lama lagi gitu, dan kayaknya itu salah satu hal yang paling penting di dalam sebuah produksi. Ya itu ya, yang membuat aku itu jadi aduh, aku bayang ini hasilnya ini pasti keren karena ditangani oleh DOP yang memang seluruh orang-orang perfilman tahu siapa Pak Monod gitu loh, dan juga timnya Pak Monod juga semuanya orang-orang yang udah melanglang buana di dunia layar lebar, dokumenter dan segala macem gitu. Dan salah satu, kalau aku pikir sih ini adalah salah satu tim-tim yang terbaik lah. Saya gembira, saya ikut, saya senang ditawari untuk bersama dengan mereka. Saya senang saya bisa bermain dengan Alek Komang. Ini film saya pertama sama dia. Ada Nunggi, ada Mario Untu, senior saya. Saya kenal mereka dan saya bangga bisa ikut film. Nah, kita harapkan dengan ketemunya pemain-pemain film yang senior dan yang junior ini, maka segmentasi audiens penonton film ini pun menjadi lebih beragam lagi gitu kan. Ayo semuanya, ayo Ucup yang di sana juga, ayo mas. Don't stop me, hey, ayo don't stop me. Don't stop me, yeah, itu saya. Mbak Lasya ini kok dia tahu apa yang dia mau. Saya senang banget kalau bisa bekerja sama dengan sutradara yang tahu apa yang dia mau gitu. Jadi dia memberi kebebasan, tapi dia juga ngasih batasan. Saya gembira anak-anak muda bisa, perempuan apalagi gitu, punya tafsir sendiri pada film ini, dan saya salut pada anak-anak muda sekarang yang luar biasa. Saya nanya pertama, ceritanya seperti apa? Kemudian dikirim ceritanya dan sutradara siapa? Lasya. Oke. Lasya orangnya oke banget gitu ya, dan sebagai pribadi yang jelas dia menarik gitu. Lalu dia bisa merangkul semuanya dari pemain sampai dengan kru gitu ya. Dia berusaha cari tahu apa yang aktornya tawarkan sama dia gitu. Jadi nggak meminta untuk melakukan apa yang dia mau, tapi yuk kita cari enaknya gimana ya. Dia jelasin apa yang dia mau gitu, detail, persis, kira-kira gini, dan ya maksudnya kita jadi mudah untuk menangkap maksudnya apa yang Mbak Lasya mau, dan itu cukup memudahkan. Ibu kagum seorang perempuan menyutradai sebuah film di luar kebiasaannya, karena ini kan anti korupsi. Jadi Ibu angkat topi untuk Mbak Lasya. Saya mau lihat kekuatan Lasya untuk mengangkat drama yang sebenarnya lebih serius. Kami berharap bahwa ada sentuhan seorang perempuan dalam melihat keluarga, dalam melihat konflik dalam keluarga, dalam melihat problem nilai-nilai, pada akhirnya juga bisa memberikan sebuah tampilan visual yang memikat. Dengan aktor sangat menyenangkan karena mereka juga dedikasinya tinggi, punya integritas yang luar biasa, dan bagaimana kita bisa berdiskusi, berdialog untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan berdasarkan ceritanya, berdasarkan karakternya, dan itu menjadi sebuah proses yang luar biasa. Gue buka kostum pagi yang kagetin aja kayak nenek gue. Senang karena pesannya sesuatu yang sangat penting untuk kita saat ini yang sedang banyak sekali kasus-kasus korupsi ya. Jadi aku ngerasa juga kita ikut di film ini berarti kita juga memperjuangkan anti korupsi. Yang memang di Indonesia ini banyak ya cerita korupsi ya di negara kita gitu. Jadi memang ini bagus, filmnya bagus. Sangat suka walaupun honornya ABRI. Ya, tapi saya kira kita harus mendukung film-film seperti ini. Bahwa
dedikasi saya sebagai aktor bisa ikut bersama-sama aktor-aktor yang lain seperti Om Roy Marten, Alex Komang, Ringo, Fauzi Badilla, Adinia Wirasti dan lain-lainnya untuk bersama-sama ayo kita sama-sama kita berikanlah sesuatu untuk Indonesia. Ya memang kan akhir-akhir ini kasus tentang korupsi di Indonesia terungkap satu demi satu banyak banget ya. Jadi begitu dapat tawaran film yang menggambarkan realita tentang kehidupan Indonesia saat ini, senang banget sih bisa bergabung dengan kawan-kawan yang bertugas di film Sebelum Pagi Terulang Lagi. Nah, dengan film ini saya senang karena film ini meneruskan apa yang kita mulai ketika kita mulainya adalah melakukan perubahan dari diri sendiri, melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil, dan kemudian ketika itu dibawa, apa yang harus kita alami ketika itu harus berbenturan dengan sistem yang ada. Barangkali sistemnya yang harus dirubah, barangkali pola pikir masyarakat yang harus dirubah, barangkali bagaimana cara kita memilih wakil-wakil kita di DPR misalnya gitu ya. Deretan pemain-pemain yang banyak ini dan yang menurut saya juga terdepan memang dituntut oleh film drama keluarga semacam ini gitu. Jadi kita berharap bahwa bukan hanya sosok atau figur mereka sebagai bintang yang dikenal oleh publik, tetapi juga kemampuan atau kapabilitas mereka memainkan peran yang saya kira cukup menantang. Pemain filmnya sendiri, kemudian dari cerita filmnya sendiri juga dibikin sesuai dengan situasi kondisi bangsa kita ya saat ini ya. Ada unsur politiknya, ada unsur korupsinya, ada peran penegakan hukumnya di situ. Kemudian juga bagaimana peran keluarga masuk di situ. Apa yang dilakukan KPK ini kan memang harus lebih dikenal oleh banyak orang, lebih diketahui oleh banyak orang, lebih disosialisasikan. Baik mereka yang melakukan hal-hal yang kurang tepat maupun mereka yang tahu bahwa di negara ini ada sesuatu yang kurang benar, bukan kurang benar, tidak benar gitu, dan harus diperbaiki. Kalau lewat musik, kadang-kadang orang cuma seneng hura-huranya doang. Tapi lewat film, dalam film kita bisa melihat banyak dan seringkali secara nggak sadar kita udah terbawa dengan ceritanya, dengan apa. Ini media yang baik untuk kampanye menurut saya. Kami berharap dengan format yang baru ini kita jauh lebih punya kesempatan untuk mengajak penonton melakukan refleksi lebih dalam lagi terhadap pilihan-pilihan hidup, terhadap nilai-nilai yang kita pegang, pada akhirnya juga kemudian melihat kembali apa yang terjadi di sekitar kita. Dampaknya memang pada akhirnya kita berharap bahwa film ini tidak sekedar menghibur, tetapi juga bisa menjadi sebuah medium edukasi. Melalui film ini diharapkan mampu mentransform nilai-nilai masyarakat dari masyarakat yang tadinya toleran terhadap korupsi menjadi masyarakat yang intoleran terhadap korupsi. Ada pendekatan-pendekatan budaya ya, budaya pop seperti di film ini bisa secara nggak langsung orang tuh menyadari bahwa kita harus jadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi gitu kan, bukan cuma sekedar tahu bahwa korupsi itu jelek. Film ini juga punya kualitas menghibur, tetapi juga dia punya kandungan yang luar biasa untuk mengajak orang merefleksikan kembali hidupnya, nilai-nilainya, pilihan-pilihannya, dan pada akhirnya punya kontribusi besar pada perbaikan sikap mereka ke depan, terutama menyangkut soal korupsi. Minimal mendorong mereka untuk punya komitmen ke dalam diri mereka, dalam keluarganya, untuk mencegah supaya mereka tidak menjadi bagian dari sistem yang korup itu. Kita juga harapkan bisa membuat sedikit banyak perubahan atau cara pandang yang berbeda, dan ini juga kita harapkan bisa memberi kontribusi kepada bangsa ini. Bahwa memang masalah korupsi ini ternyata ada di lingkungan kita, di keluarga kita. Kalau kita nggak hati-hati ya bisa jadi kita juga malah ikut berperan sebagai salah satu aktor korupsinya. Menonton film Indonesia, saksikan film Sebelum Pagi Terulang Kembali. Saksikan film ini segera di bioskop-bioskop kesayangan Anda.